Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita masih berada di dunia, entah kapan kita akan berpulang ke akhirat. Kita masih sibuk dengan dunia, terkadang sampai menjauhkan kita dari akhirat. Kita sibuk dengan pekerjaan, terkadang sampai melalaikan, meninggalkan sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita asik dengan hobi-hobi kita, terkadang sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita asik dengan diri kita sendiri dan kesenangan pribadi, sampai terkadang kita tak peduli dengan agama, keluarga, lingkungan dan orang lain. Ingatlah, ketika kita mati, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Pasti kita melibatkan agama, keluarga, lingkungan dan orang lain untuk mengurus jasad dan semua proses menuju kuburan. Malatus alunna yauma idzin aninna. Pada hari itu kita benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang megah di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama adalah umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua adalah jasadnya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah ia telah amalkan. Yang keempat, hartanya, dari manakah ia peroleh dan dalam hal apakah ia belanjakan. Jangan terlalu terlena dengan dunia ini. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat beramal soleh untuk kita kembali kepada Allah dengan amalan-amalan yang baik. Mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Buang semua ego dan kesombongan diri. Rendahkan hati, lembutkan diri. Hadirkan setiap perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa di masa lalu dan dosa di masa kini. Kita semua adalah pelaku maksiat. Kita adalah pendosa. Kita adalah orang yang hina. Kita adalah orang yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, namun Allah masih berlaku lembut. Kita durhaka kepadanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memaafkan kita. Seandainya Allah tampakkan dosa kita dalam bentuk berbau, mungkin kita sudah berbau busuk. Seandainya Allah tidak tutupi aib kita, mungkin kita adalah makhluk yang paling hina di muka bumi ini. Sudah berapa lamakah kita hidup dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu baik dan buruknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa lamakah kita hidup sesuka kita, seakan-akan tak ada balasan darinya. Sudah berapa lamakah kita mengabaikan perintah dan larangannya. Sudah berapa lamakah kita ibadah maunya kita, bukan dengan maunya Allah. Sudah berapa lamakah kita mengabaikan panggilan azan. Sudah berapa lamakah kita meninggalkan sholat. Sudah berapa lamakah kita jauh dari Allah. Sudah berapa lamakah kita menjadikan Allah tidak lebih penting dalam hidup kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, namun sedikit sekali kita untuk mensyukurinya. Meskipun kita sering berbuat maksiat, sering melakukan perbuatan dosa, namun Allah masih panggil kita dengan kalimatnya yang lembut. Qul ya ibadi, hai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri. Wahai hamba-hambaku yang selalu bermaksiat kepadaku. Wahai hamba-hambaku yang selalu mengabaikan perintah dan laranganku, yang kuberikan hidup sampai saat ini, namun kau pakai untuk bermaksiat kepadaku. Yang kuberikan harta namun kau gunakan untuk berpoya-poya, bukan untuk menolong agamaku. Yang harusnya tunduk patuh kepadaku, yang harusnya menyembah dan beribadah kepadaku, namun kau malah bermaksiat kepadaku. Allah tahu kita malas untuk melakukan sholat. Allah tahu kita malas untuk berhijab. Allah tahu kita malas untuk belajar Al-Quran dan membacanya. Allah tahu kita malas untuk datang ke majlis ilmu. Allah tahu apapun yang kita lakukan, tapi Allah masih panggil kita dengan kalimat yang indah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah meninggalkan kita, namun kita yang sering meninggalkannya. Allah tidak pernah melupakan kita, namun kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah bosan menunggu dan mendengar taubat dan doa kita, namun kita yang bosan untuk bertobat dan berdoa kepadanya. Wa anibu ila rabbakum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ri'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan menunda-nunda taubatmu. Bisa jadi kita bilang besok kita bertobat, tapi kalau matinya hari ini, kematian tidaklah menunggu kita taubat, tapi kitalah yang menunggu kematian dengan bertaubat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni inna Allah bin nasi lara'ufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menentukan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kepada manusia. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.